Baik, kita lanjut diskusi malam hari ini. Sekarang kita dengar suara mahasiswa yang sudah hadir bersama kami. Silakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Farel Pascal. Farel. Saya dari UNJ. Oke, sebelum bertanya saya ingin tanya dulu sama Farel. Farel waktu tahu ada Universitas Republik Indonesia. Ya. Nah, ini ketawa Bang Ferry ini. Kan ini mahasiswa yang kemudian tadi katanya terdampak. Nuansa isengnya Tadi sudah katanya terdampak begitu mahasiswa. Iya, betul. Menurut kamu penting atau tidak URI ini? Astagfirullah. Kalau menurut saya sebenarnya tidak ya. Karena gini, sebenarnya kan kita itu sudah ada namanya IPDN. Mungkin kalau tadi bilangnya untuk mencetak pemerintah yang punya integritas yang tinggi gitu kan, di IPDN juga sebenarnya kita diajarin kayak gitu. Oke. Kemudian ada jurusan yang jurusan FISIP kayak ilmu pemerintahan, ilmu politik, administrasi publik. Itu kan juga diajari untuk kita bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik gitu. Oke, jadi menurut Farel urgensinya belum sampai di sana. Iya, Oke, belum. sekarang pertanyaannya. Pertanyaan. Iya, tadi itu pertanyaannya, kita kan sudah ada IPDN sama jurusan-jurusan FISIP lain. Kalau dibangun URI untuk untuk yang menciptakan pemerintah yang Pemimpin-pemimpin nanti. pemimpin yang integritas, berarti yang lainnya ini tersingkir gitu kan ya? Oke. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, Farel, terima kasih. Tadi kita sudah bahas sedikit, tadi Mas Fat sudah bilang ya arahnya ke sana. Ini kembali ditegaskan pertanyaan oleh mahasiswa. Berarti nanti yang lainnya akan tersingkir, Mas Fat? Enggak, jadi sebetulnya kami di pemerintah ini sedang mencari relevansi yang paling tepat dengan zaman yang berubah. Jadi kan kalau kita bisa lihat ada model-model sekolah kedinasan ya, baik di bawah BUMN maupun di bawah kementerian dan lembaga. Misalnya Unhan punya Kementerian Pertahanan punya Unhan, kemudian Kementerian Keuangan punya STAN, PLN punya dulu misalnya sekolah tinggi PLN, Telkom dulu punya STT Telkom, kemudian Universitas Telkom. Dulu desainnya ini adalah sekolah kedinasan yang lulusannya itu akan bekerja di lembaga terkait atau di BUMN terkait. Nah, tapi pada perjalanannya kemudian persaingan industri, kemudian perkembangan industri tidak seperti itu. Nah, maka sistem ini itu harus ada transformasi. Transformasinya bisa dilakukan satu persatu, tapi akan menimbulkan masalah. Tapi kemudian ada calling yang lebih besar yang dibutuhkan saat ini adalah menyiapkan future leaders yang relevan juga dengan zamannya. Karena kita mau menciptakan anak-anak dengan semangat zaman yang relevan. Kenapa STEM dan medicine ini yang kurang, ini yang akan diperkuat. Nah, jadi sebetulnya semangatnya ada di situ, visinya ada di situ. Jadi saya ingin katakan di sini dari sudut pandang visi sebetulnya nanti akan dirapikan sekolah-sekolah kedinasan ini dan juga sekolah-sekolah di bawah BUMN ini. Tapi ini perlu proses yang mungkin tidak akan terjadi 1-2 tahun. Nah, hal yang dilakukan pertama kali adalah ini ada use case yang bisa dilakukan secara terukur melalui Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan ini yang nanti calon-calon pemimpin di lembaga negara atau di BUMN ini bisa dilatih dengan model pendidikan yang baru yang lebih relevan dengan semangat zaman. Nah, bahwa masih ada ketidaksesuaian dalam beberapa hal, nah itu yang sedang dilakukan saat ini oleh pemerintah dan saya kira kita tunggu keputusan resminya yang pasti akan diumumkan juga kepada publik seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Fat. Kita masuk ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia, dari Indra Tripuji. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, ini pertanyaan agak di luar konteks tapi tidak apa-apa. Bang Ferry, Anda menggagas kabinet bayangan karena menilai mekanisme check and balances terhadap pemerintah melemah. Apakah polemik URI menjadi contoh mengapa pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah perlu diperkuat? Iya, coba bayangkan harusnya pengawasan bekerja setelah ada kebijakan yang terukur. Makanya scrutiny itu ada aturan mainnya. Pengawasan tidak serta-merta ketika kebijakan ujuk-ujuk muncul dari langit. Dan itu yang terjadi. Saya bisa lihat ya, Fat bisa menjelaskan dengan baik, ya, itu saya hormati. Tetapi kalau dilihat dan diperhatikan penjelasan Fat, tetap itu bersandar untuk membela mati-matian pemerintah. Ketika Fat mengatakan naik anggaran pendidikan 61 triliun gitu ya, tapi kan kita tahu semua anggaran pendidikan itu sebagian besar untuk MBG misalnya. Ini beda dari yang 700 ya? Iya, tidak untuk murni betul-betul dunia pendidikan kita. Ketika Fat menjelaskan bahwa
sekolah jurusan tadi. Harus diingat sekolah kejuruan itu, kedinasan itu semua berada di bawah kementerian. Ya. Nah, sekarang larinya ke sana. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa sebenarnya kalau mau jujur memperhatikan ini bercampur-campur upaya untuk janji di Result Group untuk mendirikan kampus-kampus yang berkaitan dengan kedokteran dengan akal-akalan mencari dana dari anggaran negara. Ya, dibuatlah 2 nama dalam satu lembaga. Begitu ada permulaan dana karena ini badan dia bekerja, tapi ada misi membangun universitas. Coba bayangkan tadi teman-teman mengatakan banyak kampus yang belum selesai. Banyak fakultas kedokteran yang bagus-bagus, fasilitasnya buruk. Ini kan sama saja rumah dibangun belum selesai, rumah baru mau dibangun. Selesaikan dulu rumah yang ada yang sedang dibangun yang namanya kampus-kampus yang ada. Jangan lari-lari. Jadi pemerintah itu tiba-tiba dapat akal langsung eksekusi. Semua kalau praktiknya begitu ya Pak Prabowo ngurus Hambalang saja. Tapi ini negara, urusannya harus rapi. Kalau ini memang direncanakan, sudah ada di sistem perencanaan pembangunan nasional menengah jangka panjang. Fad baru mengatakan ini tidak akan selesai 1-2 tahun. Artinya jangka panjang. Di mana di sistem perencanaan kita barang ini? Nggak bisa cerita ala Bang Ngabalin, perhatikan niat baiknya, visi misinya. Begitu cara negara bekerja. Dan saya pikir wajar saja publik merasakan, karena tidak ada kontrol lain, checks and balances di parlemen, ya wajar publik melakukan pembentukan cara parlemennya sendiri ya, yang namanya kabinet bayang. Kabinet bayang bukan eksekutif, tapi dia saingan dari eksekutif yang ada di dalam parlemen. Semoga tujuan check and balancesnya bisa berjalan ya Bang. Amin. Oke, kita masuk ke closing statement 1 menit masing-masing narasumber. Bang Ngabalin. Saya tetap berpendapat bahwa tidak mungkin seorang kepala negara sekelas Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan satu gagasan dan program-program terbaiknya tanpa punya visi dan misi. Saya tidak percaya itu. Karena itulah dari Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan ini adalah mempersiapkan kemampuan anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan leadership yang bagus dan manajemen yang handal untuk bisa menghadapi berbagai macam semua orang yang dalam banyak hal kita hadapi hari ini adalah extraordinary crime tentang kasus korupsi. Jadi ada kegelisahan itu yang saya kira harus disambut baik oleh kita terhadap rencana hebat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Untuk kepentingan anak-anak negeri yang lebih hebat di masa 10-20 tahun akan datang. Baik, terima kasih Bang Ngabalin. Prof, closing statement. Pertama adalah di dalam membuat kebijakan, saya memohon jangan sampai trial and error. Karena kalau trial and error, apalagi melibatkan anggaran yang sangat besar. Belum lagi masalah sustainability. Tadi dikatakan sampai 10-20 tahun yang akan datang. Bapak Presiden, Pak Prabowo mungkin paling banter masih ada sekitar 8 tahun lagi. Kalau beliau mendapatkan amanah lagi. Amin. Nah, permasalahannya adalah apakah pengganti beliau akan tetap menjalankan atau ini dianggap sebagai pemborosan anggaran. Yang tadi kita bahas ini sebenarnya pendahuluan pembahasan kesimpulannya. Nah, saya memandang bahwa ini berpotensi untuk memboroskan anggaran dan tidak bisa mengalokasikan anggaran justru ke universitas-universitas yang benar-benar sekarang ini harus ditantang go international. Ini kalau misalnya para pengelola universitas selalu berpikir bahwa yang di ujungnya itu adalah mahasiswa dan mahasiswa yang menjadi sapi perahan, selesai. Mungkin cuma 10 universitas ini aja yang disubsidi besar dan lain sebagainya. Padahal kami dulu pun pernah disubsidi. Sekarang menjadi PTNBH, Universitas Indonesia harus mencari uangnya sendiri. Maka tadi yang saya katakan sampai kursi dilelang dengan jumlah yang juta-jutaan, ratusan juta mungkin. Dan kemudian ini yang memperburuk justru sistem pendidikan kita. Baik. Kedua yang saya ingin sampaikan juga bahwa jangan sampai ide Bapak Presiden itu salah diterjemahkan oleh yang ada di bawah-bawah ini. Saya boleh kalau Bapak Presiden itu kan biasa. Kalau misalnya seorang pemimpin dia ingin selesai tugas dia punya legacy. Ya. Tapi
harus realistis. Dan bagaimana membuat realistis itu mereka-mereka yang di bawah Bapak Presiden, itulah yang akan menerjemahkan. Baik. Jangan sampai nanti kita bilang, kita punya ibu kota baru. Sekarang Mangkrak. komitmen itu tidak ada. Mangkrak, berapa triliun yang habis dari situ. Sayang kalau menurut saya. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Soalnya. Ya, saya kira Presiden Prabowo nggak sebodoh itu untuk Saya nggak bilang Presiden Prabowo bodoh ya. Iya, Ada yang bilang. Saya bilang. Iya. Makanya saya bilang saya kira saya nggak menganggap bahwa Presiden sebodoh itu mengambil Masih langkah pakai kira-kira apapun. untuk menyatakan Ya dia kan? bodoh dan pintar ya? Harusnya pasti dong. Karena begini, apa yang sudah direncanakan ini dengan apa yang kita omongkan dari tadi adalah dua jalan berbeda. Yang satu bicara soal universitas, yang satu bicara soal badan. Ya kan? Karena memang sejak awal ketika kita bicara soal URI ini kan sejak awal sudah disampaikan URI BPPK gitu kan. Harusnya Badan- BPPK dulu baru URI. Iya. Kalau itu mau kan- kita bicara badan, Iya, Pak. Iya. kita konsisten. Iya, makanya itu kita Kalau saya harusnya punya dari mahasiswa awal kayak juga gini, udah saya nggak fokus, lulusin. ya kan? Dari awal kita harus fokus. Kita fokusnya pengen bahas apa? Karena dari awal memang kita udah berbeda jalan, ya kan? Karena kita dari awal udah berbeda jalan, maka nggak bakal ada titik temu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira teman-teman mahasiswa atau siapapun di luar sana jangan terlalu banyak berspekulasi. Kita tahu mungkin banyak masukan, kritik, saran kepada pemerintah itu hal yang baik untuk kita sebagai negara demokrasi. Tapi kita juga mesti ingat bahwa apa yang direncanakan itu bukan untuk menyingkirkan teman-teman yang mungkin pengen berkarir di pemerintahan, berkarir di BUMN atau berkarir dimanapun, enggak. Tapi memang itu fokus teman-teman yang misalnya UNJ fokus dengan keguruannya silahkan gitu kan. Teman-teman yang nanti ujungnya adalah di kedinasan lalu kemudian disatukan dalam BPPK ini, ya itu memang hal yang dicita-citakan oleh Presiden agar ke depan apa yang menjadi harapan bahwa penyelenggara negara itu sesuai dengan kebutuhan zaman itu juga bisa Baik. dicapai kayak gitu. Dan saya kira terlalu jauh juga ketiga ya terkait dengan anggaran. Semua kegiatan kenegaraan semua itu ada pos-posnya. Oke, waktu kita sedikit. Ya, universitas ada posnya, badan juga ada posnya, beasiswa ada posnya. Jangan semuanya kemudian disalah-salahkan seolah nanti MBG bancak dana pendidikan, MBG bancak dana kesehatan dan sebagainya. Padahal itu kan anggaran yang ditambahkan di situ. Seperti itulah kira-kira. Baik, Bang Ali, terima kasih. Bang Ferry, singkat Bang. Ya, saran saya anak-anak muda pintar di sekeliling istana betul-betul bicara yang jujur kepada Presiden kalau memang duduk persoalan belum tuntas di peraturan. Fat misalnya, sayang kalau anak sepintar ini kemudian harus mempertahankan sesuatu yang rumit. Tidak boleh lagi percaya seperti orang-orang tua seperti Bang Ngabalin yang memuja-muji habis-habisan. Padahal problematikanya kita ketahui. Nah, kalau kemudian istana bermain segala kebijakan dengan logika buzzer untuk pembenaran publik, bagi saya sayang saja kenapa banyak anak-anak muda pintar tidak bisa kemudian menjelaskan secara baik-baik ada problematika. Kalau ini belum duduk, belum jelas, kembali ke pangkal. Namanya kalau ada benang kusut, ya kembali ke pangkal jalan kalau tersesat, kan gitu ya. Jangan kemudian kita paksakan hanya untuk seolah-olah yang salah ini benar. Persis seperti Prof. Hik yang sampaikan. Dulu IKN bukan main tuh pembelaannya mati-matian tuh di istana. Sekarang pada diam semua. Nggak jelas urusannya. Negara rugi besar. Oleh karena itu baik kiranya agar anak-anak muda pintar ini bicara berterus terang kepada Presiden. Saya tidak paham caranya bagaimana. Kalau Bang Ngabalin tidak mungkin sekelas Presiden akan salah lah. Matematika 10 tambah 6 aja Iya, kelasnya kalau salah Presiden gitu punya ya. visi membangun Jadi bagi saya badan pengelola pendidikan betul-betul keliru. menyampaikan kepada Presiden apa yang benar menurut konstitusi dan undang-undang. Baik, Bang Ferry, terima kasih. Mas Fat. Ya baik, jadi diskusi kita malam ini sangat berharga saya kira. Dan kita malam ini mendiskusikan satu pertanyaan, apakah ini investasi SDM masa depan atau penghamburan APBN. Nah kalau dari pertanyaan itu jawabannya bisa disampaikan secara tegas, ini adalah satu strategi investasi SDM untuk masa depan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang strategi dan visi, saya kira sudah jelas. Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa ingin menciptakan
para pemimpin masa depan, anak-anak muda pintar yang bisa berada di dalam ekosistem yang tepat, kemudian juga punya visi dan punya value kebangsaan yang benar dan sesuai. Visi dan strateginya sudah jelas, tapi memang detail operasionalnya harus disusun, dan saya kira itu yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk bisa sesuai dengan apa yang relevan dan juga tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Kami bisa pastikan di sini bahwa proses sedang dilakukan. Sekarang fakta di lapangan adalah bahwa berdasarkan Kepres kita sudah punya pemimpin untuk badan ini kelak, kemudian juga hal-hal teknis juga sedang disusun, strategi sedang disusun. Saya kira kita tunggu dan kita implementasikan bersama bagaimana visi ini bisa terwujud di masa-masa yang akan datang, dan juga dimulai dengan hadirnya badan ini dan juga strategi-strategi yang sedang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fat. Mas Media, closing statement. Ya, respon saya melihat publik dinabobokkan dengan anggapan bahwa niat mulia presiden dan lain-lain. Saya kira mengelola negara berbeda, tidak cukup hanya dengan niat mulia. Mungkin dokter ingin menolong pasien, tapi kan diagnosisnya harus betul. Bagaimana melakukannya itu harus betul. Kalau salah pendekatan kebijakannya, pasiennya bisa meninggal. Itulah yang terjadi hari ini. Kebijakan yang dipilih bukan kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Kampus itu butuh dukungan, mahasiswa butuh dukungan. Sekarang pengangguran luar biasa. Lulus S1 untuk dapat kerjaan butuh 11 bulan rata-rata data Sakernas. Kalau dikali 2 juta per bulan, butuh 22 juta setelah lulus kuliah untuk dapat kerjaan. Buka lapangan kerja. Kenapa imajinasi presiden, pendidikan kebangsaan, dan lain-lain. Sayangnya menurut saya Pak Presiden hidup di tahun 1970-an imajinasinya. Ketika hari ini negara-negara lain berlomba memperkuat industri, teknologi, penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi, kita disibukkan dengan perdebatan seperti ini. Dan sedihnya lagi, di balik sana ada elit yang bersepakat, kampus baru dibangun, puluhan triliun uang kemudian hilang. Dan saya sekali lagi hanya ingin bilang, kita semua masyarakat itu uang APBN. Jadi jangan kelola negara ini seakan-akan ini perusahaan, dipikirkan hari ini, kemudian diputuskan esok hari. Nggak bisa. Ada sistem tata kelola yang harus ditaati. DPR tidak didengarkan oleh presiden. DPR tidak didengarkan, apalagi kami, apalagi kita masyarakat biasa ini. Dan saya kira di sini kita bertiga, kebetulan dosen, saya nggak tahu mungkin tidak sengaja. Kita juga lelah hari-hari dengan kampus. Kita juga nggak mau mengurusi hal begini. Tetapi irasionalitas ini harus dilawan. Ini tidak, menurut saya tidak masuk akal sehat. Itu saja pesan dari saya. Jangan membungkus bangkai yang sudah pasti busuk ya. Apa adanya saja sampaikan ke publik. Kalau memang itu busuk, dibungkus seperti apapun, itu akan tercium baunya. Ini proyek, mohon maaf ya, ini proyek. Dan please hentikan pemborosan uang negara ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Media. Dan saya tutup diskusi kita malam hari ini. Membangun masa depan bangsa bukan sekedar mendirikan institusi baru, tetapi memastikan setiap langkah menjawab kebutuhan yang nyata, karena pendidikan bukan hanya tentang tempat untuk belajar, melainkan tentang melahirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman. Saya Elvira Khairunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.